Shalom, salam damai sejahtera dan sukacita di dalam Kristus Yesus. Selamat bertemu kembali saudara-saudara di dalam renungan hari ini dengan judul Rapture. Berapa banyak yang tahu bahwa kita hidup dalam hari-hari terakhir? Tanda-tanda zaman sudah terjadi seperti di Matius 24 dan Lukas 21. Dan menjelang masa pengangkatan atau harpazo atau yang kita kenal dengan rapture ini, Tuhan Yesus meminta kita untuk bangkitlah dan angkat mukamu sebab penyelamatan sudah dekat. Tertulis di Lukas 21 ayat 28. Siapakah penyelamatanmu yang dimaksud? Penyelamat di sini adalah savior atau ransom yang berarti penyelamat atau pembebasanmu, yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ada kata bangkit, berarti posisi kita sebelumnya adalah tidur. Bagaimanakah posisi tidur? Di Alkitab disebut posisi tidur adalah posisi yang sedang sakit lumpuh, tidak bisa bergerak sendiri, sehingga membutuhkan pertolongan orang lain. Kita ingat kepada 5 gadis bodoh yang kehabisan pelita atau tidak dipergunakannya power Roh Kudus. Sehingga pada waktu mempelai pria datang, mereka tidak biasa bersekutu dengan Roh Kudus. Mereka ingin meminjam kepekaan gadis bijaksana dalam memakai power Roh Kudus, tetapi too late, atau sudah sangat terlambat untuk belajar dan memakainya. Kita juga ingat kepada peringatan-peringatan yang tertulis dalam konteks yang sama, yaitu rapture ini, yaitu yang tertulis di Matius 24 sampai ayat 38 sampai 39. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara-saudara, apa yang kita sadari dari posisi makan dan minum, kawin mengawinkan? Apakah tidak boleh? Bukan, saudara-saudara. Posisi itu menerangkan posisi pesta pora yang membuat kita distract atau teralihkan dari menanti-nantikan Yesus atau fokus kepada Yesus. Jadi berjagalah selalu untuk saat-saat Tuhan datang menjemput di awan-awan, yang adalah suatu yang real atau yang pasti terjadi, karena itulah kebenaran yang tertulis untuk kita sebagai janji Tuhan yang ya dan amin, yang alfa dan omega. Saudara, kata harpazo atau kautas atau rapture atau diangkat ada di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, menurut ayat ini, apakah syarat dari rapture? Jawabannya adalah hidup dan tinggal. Hidup, kita mengerti bahwa orang-orang yang percaya yang telah ditebusnya dari semua dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kutuk-kutuk. Apakah arti yang tinggal? Tinggal dalam iman kepada Yesus. Kalau ditambahkan adalah yang abide in Him atau tinggal di dalam
Dia, punya keintiman dengan Dia yang penting dikenal oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita mengerti bahwa jiwa kita masih disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan punya arti dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari dunia. Dari semua sistem yang ada di dunia, dengan kekayaan secara dunia, dengan hawa nafsu dari dunia, dan kepentingan-kepentingan dunia. Kesucian mempunyai arti pikiran kita yang jauh dari kejahatan dunia ini, seperti tertulis di Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah renungan hari ini, saudara. Salam aman dan sejahtera selalu, sehat tubuh dan jiwa selalu, menyertai keluarga besar saudara-saudara.